Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meita Putri Adisti dengan NIM 6423058 dan kelas 642A07. Kali ini saya akan mewawancarai seorang perawat. Perawat itu apa sih? Perawat itu adalah seseorang yang telah berjasa di kehidupan kita. Sebagaimana bila kita sakit, itu perawat atau dokter yang melayani kita dengan sepenuh hati. Untuk mengetahui selengkapnya tentang perawat, mari kita langsung ke wawancaranya. Ya, di samping saya sudah ada Asela. Asela boleh perkenalkan diri secara singkat dulu? Ya, halo, perkenalkan nama saya Sela. Saya berprofesi sebagai perawat. Sampai saat ini saya sedang tidak bekerja karena hal pribadi. Iya, Kak Sela, aku mau nanya nih. Kak Sela ini jadi perawat ini keinginan sendiri? Awalnya saya itu jadi perawat karena ketidaksengajaan. Karena ketidaksengajaan dari lulus SMP tuh emang niatnya kan langsung kerja, makanya lah masuk ke SMK gitu biar bisa langsung kerja. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, saya diharuskan untuk kuliah dan saya memilih jurusan perawat pada waktu itu. Alhamdulillahnya lulus di tahun 2019. Oke, Mbak Sela, Mbak Sela ini sudah berapa lama sih menjadi seorang perawat? Saya lulus itu di tahun 2019. Selalu saya nggak lama langsung dapat kerja di daerah Selipi, Palmerah. Saya kerja situ udah 2 tahun dan setelah itu saya resign. Kemudian saya bekerja di klinik. Saya jaga klinik di Medisi Meja. Terus saya cuma beberapa bulan saya resign dan sekarang saya hanya buka jasa home care aja. Jadi kalau ada yang membutuhkan kayak infus, suntik segala macam gitu, baru saya ada kegiatan. Selebihnya saya ngurus anak aja di rumah. Oke, apa sih yang membuat Mbak Sela ini tertarik untuk menjadi seorang perawat? Awalnya sih nggak ada ketertarikan karena waktu itu udah terlanjur saya masuk gitu dan saya harus tetap menjalankan tugas itu gitu. Lama-lama saya menikmati juga sih, ya banyak gitu yang dapat saya ambil mulai dari saya jadi mahasiswa sampai saya bekerja sampai saat ini. Oke, gimana sih caranya Mbak Sela ini menjaga hubungan baik antara pasien dan rekan kerja Mbak Sela? Kalau untuk pasien kita yang harus diwajibin tuh kita harus mendirikan trust itu kayak kepercayaan. Jadi intinya tuh kita kalau ngomong ke pasien kita harus tegas dan jelas. Jangan sampai pasien itu nggak mengerti gitu. Misalkan pasien bertanya, ya kita harus jawab. Kayak misal fungsi obat, nih nama obatnya apa, diberikannya kapan saja, kayak gitu. Dan untuk rekan kerja sendiri? Kalau untuk rekan kerja, yang penting kita ada komunikasi kita harus jelas. Kalau untuk antar kerja tuh intinya komunikasi dan bisa saling kerjasama gitu aja, karena kan kita kerjanya nggak sendiri ya, karena kita tuh tim gitu. Oke, pengalaman apa saja sih yang paling berkesan dalam menjadi perawat ini? Kalau untuk pengalaman sih banyak ya, karena hal yang belum pernah saya jalani, saya dapetin sebelumnya itu semenjak jadi perawat. Pokoknya banyak banget deh, kayak mulai dari tentang bagaimana pentingnya kesehatan, bagaimana kita harus menjaga diri kita biar tetap sehat gitu, karena emang bener pepatah bilang sehat itu mahal. Oke, kira-kira untuk menjadi seorang perawat itu sulit nggak sih Mbak? Kalau untuk di awal saya ngejalanin sih jujur saya sulit, karena saya dari lulusan akuntansi ke perawat kayak yang melenceng aja gitu, kayak nggak sejurusan. Tapi lama-lama saya menikmati juga kok, dan alhamdulillah saya bisa ngerjain itu gitu. Nggak sesusah apa yang saya pikirkan.
Apa yang menjadi motivasi utama Mbak Sela nih untuk menjadi seorang perawat? Motivasinya ya kunci kesuksesan itu kita yang penting semangat, mau belajar. Insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Oke. Dan untuk menjadi seorang perawat itu ada pantangannya tidak? Misalkan matanya harus normal atau gimana? Enggak sih, kalau untuk pantangan sebenarnya sih nggak ada. Namanya semua bidang itu pasti ada tesnya ya, dan tesnya itu ya normal-normal aja kayak yang biasanya kayak psikotes, tes kesehatan kayak gitu. Yang jelas sih cek kesehatannya gitu, di situ aja sih, nggak ada hal pantangan yang menurut saya sulit gitu. Apa sih yang Mbak Sela harapkan dari pengalaman belajar Mbak Sela dalam menjadi perawat ini? Ya harapannya saya sih pengen apa yang saya dapatin selama saya sekolah sampai saya bekerja tuh berguna bagi keluarga, terutama berguna bagi masyarakat dan sekitarnya. Saya senang kalau misalnya ilmu saya itu bermanfaat gitu buat keluarga terutama. Oke. Apa sih yang menjadi kekuatan terbesar Mbak Sela dalam menjadi seorang perawat? Yang pertama kekuatannya tuh support, yang jelas support dari orang terdekat yaitu keluarga, dari saudara dan teman-teman lainnya. Karena semua kegiatan tanpa support dari orang terdekat itu nggak mungkin se-happy dan se-nyaman apa yang udah dilakuin gitu. Oke. Biasanya di tempat kerja itu kan banyak orang yang suka sama kita dan yang tidak suka sama kita. Bisa dibilang iri lah sama kita gitu. Nah, tanggapan Mbak Sela ini bila ada rekan kerja yang tidak suka dengan kita itu gimana? Kalau prinsip saya ya selama bekerja, saya kerjakan apa yang menjadi tugas saya. Saya harus tetap bekerja sama dalam tim, komunikasi harus tetap saya jaga. Mau dia suka atau enggak itu urusan pribadi mereka. Yang penting saya tetap menjalankan apa yang menjadi tugas saya selama saya masih berdinas. Oke. Ada nggak sih Mbak pasien yang membuat Mbak Sela ini kesal atau sakit hati atas perkataan dari pasien tersebut? Sejauh ini sih alhamdulillah saya nggak pernah mendapatkan pasien yang rewel, yang rese kayak gitu. Semua itu berjalan dengan apa adanya aja, kayak yang mulus-mulus aja gitu. Ada sih sedikit-sedikit, cuman nggak begitu penting buat saya buat dimasuk sampai ke hati gitu, nggak penting. Karena kalau misalnya kita bekerja ada perasaan yang nggak enak atau kita selalu emosional terhadap pasien, itu kerjaan kita tuh semua nggak nyaman gitu. Oke. Yang terakhir Mbak Sela, tips agar bisa menjadi seorang perawat itu apa sih? Tipsnya itu yang berdasarkan pengalaman saya ya. Yang pertama tuh emang harus minat. Yang pertama tuh minat, niat. Kalau emang bakat kita pengen, cita-cita kita pengen jadi perawat, ya udah lakuin gitu sesuai hati. Jangan apa dorongan dari orang tua, karena semua dorongan dari orang tua itu nggak selalu bikin kita happy dan bikin kita berjalan lancar gitu. Semua itu harus keinginan dari diri kita sendiri. Jadi jangan paksaan dari orang tua, gitu aja sih. Oke, terima kasih ya Mbak Sela. Sama-sama.